Podcast Agi, saatmu beraksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan, nama saya Revaldi Aldo Setiawan dari Astratek dengan jurusan Teknologi Rekayasa Logistik. Bersama kita di sini kita ada tamu yang spesial nih. Ada Mas Yusuf. Halo Mas Yusuf. Halo Mas Irfaldi, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Agi semuanya, perkenalkan saya Yusuf dari Yayasan Pendidikan Astra Michael Daruslim. Senang rasanya bisa berbincang dengan teman-teman sahabat Agi dimanapun berada saat ini. Nah, untuk sekarang kesibukannya hari-hari ngapain ya Mas? Iya, saya saat ini menjabat sebagai unit head untuk program training di akademis di YPMDR. Ya sehari-hari kita mencoba untuk membuat rancangan program untuk sekolah-sekolah yang ada di daerah. Nah, tadi Mas Irwadi tanya YPMDR itu apa sih? Nah, wajar kalau misalkan teman-teman mungkin baru mendengar tentang Yayasan Pendidikan Astra Michael Daruslim. Padahal ini salah satu program bagian dari Astra yang sangat luar biasa untuk membantu sekolah-sekolah yang ada di daerah Prajastra, Mas Rivaldi. Oh, jadi YPRI itu Yayasan Pendidikan nanti yang bantu-bantu di seluruh Indonesia apa gimana itu? Ya, kami ini bagian dari program CSR-nya PT Astra Internasional. Ya, seperti yang kita Ya. tahu bahwa Mas Rivaldi, Astra itu kan memiliki 4 program CSR ya. Nah, salah satunya itu ada Astra untuk Indonesia Cerdas. Nah, hal yang berbeda dengan program CSR kebanyakan di perusahaan-perusahaan yang mungkin sahabat Agi tahu, kalau teman-teman perusahaan lain mengerjakan CSR itu kebanyakan di ring satunya atau di area-area yang berdampak. Nah, di Astra ini sangat luar biasa, bukan hanya menangani program CSR itu di daerah-daerah ring satunya saja gitu, tapi juga kita juga fokus ke daerah-daerah yang memang jauh dari ring satu. Kalau kami sebutnya itu daerah-daerah prasejahtera, itu daerah-daerah yang memang tertinggal di seluruh Indonesia. Nah, fokus kami adalah membantu program pendidikan khusus untuk sekolah-sekolah yang ada di seluruh Indonesia, terutama di daerah-daerah prasejahtera dan juga daerah strategis, Mas Rivaldi. Oh, jadi kalau bantuannya itu berupa apa ya? Nah, bantuannya banyak sebetulnya yang kita kerjakan, Mas Rivaldi. Mungkin Mas Rivaldi pernah mendengar satu pepatah bahwa jangan kasih kailnya, tapi kasih ikannya, gitu ya. Itu pepatah yang salah, gitu ya. Pepatah yang salah buat kita. Nah, kami Iya. balik, gitu pepatahnya. Justru di kami itu jangan beli ikannya, tapi kasihlah kailnya, gitu. Nah, ini menyimpulkan bahwa kami ini ingin fokus untuk membantu program pendidikan di seluruh Indonesia tuh mungkin kalau teman-teman yang lain gitu fokusnya ke infrastruktur gitu ya, bantuan fisik. Nah, kami ini balik gitu. Kami ingin membantu bagaimana pendidikan di seluruh Indonesia ini bisa meningkat mutunya. Nah, salah satunya adalah memberikan 4 program utama kami, yaitu peningkatan mutu SDM. Pertama, memberikan pelatihan di bidang akademis. Jadi Hmm. pelatihan-pelatihan khusus untuk guru gitu, kepala sekolah, siswa. Kita berikan peningkatan mutu berupa pelatihan-pelatihan untuk mereka. Nah, program kedua kita berikan dengan pendidikan karakter. Nah, Mas Irvaldi dan juga sahabat Agi mungkin tahu ya bahwa salah satu hal yang sangat kritis di Indonesia ini adalah tentang karakter. Karakter, ya benar-benar. Betul, kami mengerjakan itu gitu. Dan bagaimana hal kedua program kami itu adalah kita menangani karakternya. Nah, karakter di sini kami mencoba bagaimana mengembalikan karakter ciri khas Indonesia di situ. Nah, Astra gitu sampai saat ini bisa bertahan itu salah satu punya karakter. Kita kenal dengan Catur Dharma kan gitu. Nah, itu Iya, karakter yang betul. kita miliki gitu Mas Rivaldi. Nah, kita juga ingin membawa itu ke sekolah-sekolah kita yang ada di seluruh Indonesia terutama gitu ya, bahwa gimana anak-anak kita tuh memiliki karakter yang kuat, yang tangguh gitu. Itu yang ingin kita terapkan di sekolah-sekolah bina kita terutama di generasi muda kita gitu. Nah, program yang ketiga
kita juga mempunyai program bagaimana meningkatkan kecakapan hidup atau life skill-nya. Nah, karena kita ini fokus di daerah-daerah prasejahtera, gitu ya, yang Iya. mana salah satu visi kita itu adalah ingin menekan urbanisasi, Mas, gitu. Nah, Oh iya. utamanya adalah bagaimana kita untuk menekan urbanisasi ini, orang tuh kan harus punya skill, gitu. Iya, bener, Pak. Anak ini harus kita bekali nih dengan skillnya apa yang harus dimiliki. Nah, kita memberikan skill sesuai dengan kearifan lokalnya. Karena Indonesia itu begitu kuat, begitu banyak gitu hal-hal yang bisa kita gali kalau kita bisa memperdayakan kearifan lokal tersebut gitu. Ya sebagai contoh misalkan di Jogja, Jogja itu kayak misalkan dengan batik. Batik kalau misalkan Mas Iqbal tahu, batik ini kan kebanyakan orang tua ya kalau misalkan kita temukan gitu. Iya, benar-benar. Nah, bagaimana caranya supaya pembatik ini juga tetap lestari ya? Salah satunya adalah dengan life skillnya kita ajarkan pada anak-anak kita. Mudah-mudahan dengan mereka punya skill membatik, mereka mungkin bisa menjadi pengrajin batik gitu. Di NTT kita ada tenun gitu. Bagaimana kita mengembangkan tenun untuk anak-anak ini gitu. Nah, itu salah satu program di life skillnya gitu. Terus yang keempat itu kita juga ada program untuk seni budaya. Nah, ini juga untuk melestarikan bagaimana seni budaya lokal kita, terutama seni budaya tradisional ini juga anak-anak generasi muda ini juga masih mengenal tentang budaya lokal gitu, tentang tarian, tentang musik gitu. Karena Indonesia ini sangat kaya tentang budaya gitu. Nah, 4 program inilah yang kami sedang kerjakan di seluruh Indonesia. Tentunya 4 program ini pun juga tidak lepas dengan bantuan pengadaan sarana prasarana. Nah, cuman bantuan sarana prasarana ini kami berikan ketika program ini berjalan sebagai pendukung, bukan sebagai core utamanya, gitu, bukan utamanya untuk membantu program ini. Tapi bagaimana program ini bisa berjalan ya tentunya harus dengan pembangunan sarana prasarana, meliputi misalkan pembangunan gedung sekolah, gitu kan, sarana pendukung pembelajaran, kita berikan semua, gitu. Itu yang kita lakukan di seluruh Indonesia karena di seluruh Indonesia ini kalau saya temukan di daerah-daerah terutama ya infrastrukturnya memang sangat memprihatinkan gitu. Mas Iya, Iqbal kalau benar. misalkan betul, Mas Iqbal kalau misalkan lihat di daerah, saya pernah ada di daerah NTT gitu. Mereka ada di satu sekolah tuh di SMP gitu ya. Mereka sekolahnya Iya, ya bawahnya tuh masih tanah. tanah, masih Oh. tanah. Terus sampingnya masih pakai gede bambu Oh ya. mereka. Terus mohon maaf gitu, hewan mereka ya masuklah ke halaman sekolah gitu. Nah itu yang kami temukan di daerah-daerah pelosok ini gitu. Nah itulah yang menjadi concern kita untuk membantu sekolah-sekolah yang ada di daerah dan sekolah ini semuanya negeri, Mas Ivaldi, bukan swasta. Ini kita bantu sekolahnya adalah sekolah negeri, Wah, yang negeri notabene ya. negeri yang kita fokusnya gitu. Adalah yang punya milik pemerintah yang kita bantu. Kan itu tadi kan binaannya beberapa sekolahan. Nah, itu tuh Hmm. cangkupannya SD, SMP, SMA atau cuma khusus SD saja apa cuma SMP aja gitu, Mas? Kami itu bina mulai dari SD, SMP, SMK. Oh. Nah, dan kami bina ini dalam satu area. Kami sebutnya klaster, Mas, gitu. Dalam satu area Oh tuh ya. misalkan bisa ada satu kecamatan kita bina di situ. Harapannya kita bisa mentuntaskan wajib belajar 12 tahun, Mas Ibaldi. Oh iya, benar. Ya, jadi anak-anak yang mulai dari SD diharapkan bisa masuk, kita bina juga masuk ke SMP, dari SMP masuk ke SMK gitu. Nah, dari SMK kita bentuk komunitasnya supaya mereka itu bisa meluluskan tiga pokok gitu. Yang pertama, kita bisa membimbing anak-anak SMK ini untuk bekerja gitu ya. Dengan tersebut dengan program link and match dengan perusahaan yang ada di sekitar daerah tersebut gitu ya, anak-anak ini juga punya skill ketika lulusan ini misalkan ingin melanjutkan gitu. Apakah anak-anak kita bisa melanjutkan ke mana ke Asratek gitu. Kami juga ada program beasiswa tuh untuk masuk lulusan SMK ini masuk ke Asratek gitu. Terus yang ketiganya kita juga membimbing mereka ini bagaimana lulusan SMK itu bisa berwirausaha supaya mereka Oh pun juga iya. bisa punya jiwa entrepreneur dan juga punya skill untuk menghidupi dirinya sendiri gitu, mau bangun komunitas kewirausaha di situ.
Nah, jadi kita lakukan dari mulai SD, SMP, SMK, dan kami sebutnya tuh eskalator. Kalau jumlah sekolahannya berapa, Mas? Jumlah sekolahnya sampai saat ini tuh kita sudah ada 167 sekolah SD, Hmm. SMP, SMK gitu. Itu Itu tersebar ya, Mas? tersebar di hampir di seluruh Indonesia. Kita sebar ada 17 kabupaten gitu. Dan tentunya ke depan ini akan terus bertambah gitu, Bertambah. karena akan terus bertambah sampai ya tadi, selama di Indonesia masih ada daerah yang dikategorikan tertinggal atau prasejahtera, ya kerjaan kita masih banyak rasanya. Iya, benar. Oh, jadi semisal dari YPA ini ingin ngasih bantuan ke sekolah, jadi langsung survei ke tempatnya gitu, jadi langsung tahu tempatnya kayak gimana gitu, Mas. Jadi bisa dibilang Mas Yusuf ini udah kemana-mana aja ini ke ujung-ujung Indonesia jadinya. Iya, betul Mas Irwaldi. Jadi kalau kami eh biasanya di kami ini kan banyak timnya Mas Irwaldi gitu ya. Ada Hmm, bagian tim survei gitu ya. Ada iya. bagian tim survei. Teman-teman tim survei ini biasanya mengkolek data dulu dari Kementerian Daerah Tertinggal gitu ya, sama Kementerian Pendidikan, mengkategorikan daerah mana saja sih yang masih dikategorikan sebagai daerah prasejahtera atau tertinggal gitu. Nah, dari sana mereka sudah mengkategorikan, mereka akan memotret gitu satu kabupaten mana, dari kabupaten ini akan dipotret lebih kecil lagi, kecamatan mana sih yang lebih tidak terjangkau lagi oleh pemerintah gitu. Nah, setelah itu baru Oh. kami akan survei ke sekolah, ke daerah tersebut, ngelihat bagaimana kondisinya. Nah, setelah itu baru kami akan koordinasi dengan pemerintah daerah. Jadi kalau masih wah sudah kemana aja, oh, kami ini udah hampir seluruh Indonesia, kami sudah tempuh nih gitu kan. Bahkan nih teman-teman juga akan berangkat lagi ke daerah Sulawesi gitu, ke daerah Papua untuk melihat bagaimana kondisi teman-teman kita, saudara-saudara kita yang memang perlu bantuan mungkin di dalam bidang pendidikan tersebut gitu. Nah, kalau semuanya sudah oke semuanya, kami akan melakukan MOU gitu dengan pemerintah daerah, dengan Hmm. sekolahnya tersebut. Istilahnya kita harus harus ada apa ya, ijab kabul gitu ya dengan Iya, benar. sekolahnya. Jadi harus mau sama mau nih gitu ya. Nah, program ini nggak bisa jalannya hanya maunya Astra saja gitu atau maunya YPA saja. Tentunya juga harus ada kesediaan dari sekolah tersebut gitu. Bahwa saya juga mau nih dibina gitu. Mau nih saya juga maju ke arah yang lebih baik, peningkatan mutu. Karena kalau misalkan hanya keinginan salah satu pihak, ya tentunya nggak bisa jalan. Iya, iya, iya. Jadi dibilang ini program yang sangat bagus ya, Mas. Kalau untuk kantor pusatnya sendiri di mana, Mas? Nah, kami saat ini berkantor di Gedung B Amdi gitu ya, di PT Asa Nasional, Gedung B, lantai 5, Mas Irfaldi. Ayo main Jadi sinilah. jadi di Sunter ya, Mas? Apa? Sunter, Iya, di ya. Sunter. Kami berkantor di Sunter gitu ya, di lantai 5, di Amdi Gedung B. Nah, itu kantor kami nih. Tapi pernah nggak sih, Mas, misal nih dari eh, kan kalau dari saya kan dari Jawa ya, Mas. Nah, Hmm, misal ada sekolahan kepala sekolah dari Jawa ataupun Sulawesi, Kalimantan datang ke YPA ini untuk bantuannya gitu, pernah nggak sih, Mas, kayak mengajukan kan tadi kan kayak YPA survei-survei langsung cari sendiri. Tapi kalau dari eh, daerahnya langsung ke YPA-nya, pernah nggak sih, Mas, kayak gitu, Mas? ada yang mungkin teman-teman daerah itu ada yang tahu mungkin dari sosmed kita gitu ya, dari Iya. pemberitaan, dari teman-temannya juga, mungkin teman-teman sejawatnya juga daerah gitu, bahwa sekolah ini dibantu nih oleh Astra gitu ya, melalui YPMDR, terus mereka tuh mencoba untuk mengajukan berupa Iya. proposal biasanya kan kita yang membutuhkan proposal dengan kita gitu. Itu selalu ada. Nah, cuman kembali
kami punya kriteria juga gitu untuk membantu sekolah ini. Salah satunya adalah kita harus ngelihat tadi apakah sekolah ini memang layak untuk kita bantu atau misalkan sekolah ini hanya ingin sarana prasarananya saja. Karena kebanyakan teman-teman yang lain itu ngelihatnya, wah ini dibangun oleh Asra nih berupa sarananya. Tapi ketika kita jelaskan tadi bahwa kita itu fokusnya bukan kepada pembangunan sarana-prasarana, tapi bagaimana meningkatkan SDM-nya. Nah, kadang-kadang mereka dengan sendirinya bisa mundur sendiri tuh, Mas Rivaldi, gitu. Hmm, Kalau dari YPA-nya itu sendiri kayak timnya atau strukturalnya itu ada apa aja sih Mas? Kan tadi kan ada tim survei tadi yang udah dijelaskan dari Mas Yusuf tadi. Ya, di kami tadi ada tim survei yang tugasnya ya mencari sekolah. Setelah itu ada tim akademisi gitu. Tim akademik ini tugasnya adalah memberikan pelatihan-pelatihan. Nah, dibagi jadi dua nih. Tim akademik ini ada bagian SD SMP, ada bagian SMK gitu. Tugasnya adalah mengisi bagaimana kompetensi guru-guru ini dua pilar, yaitu pilar akademis dan pilar karakter, memberikan pelatihan-pelatihan, membuat program-program bagaimana peningkatan mutu di sekolah ini. Nah, terus juga ada departemen non-akademik. Non-akademik ini menangani kecakapan hidup sama seni budaya tadi di dua pilar utama tadi gitu. Mereka menangani itu. Terus juga di kami juga ada tim finance, yaitu ngurusin tentang keuangan di yayasan gitu ya. Ini yang kita lakukan. Terus teman-teman juga ada teman-teman yang membantu untuk di internal kita. Kami juga nggak terlalu banyak, Mas Irwaldi, di tim ini gitu ya, di Yayasan Hmm. Pendidikan Asra ini hanya 28 itu dengan pengurus kami gitu. Kami ada 3 pengurus yang saat ini memimpin yayasan ini. Oh ya, kan tadi udah dijelasin juga YPA ini kan Yayasan Pendidikan Astra Michael D. Ruslim ya Mas. Ya, Boleh diceritain sedikit Mas tentang sejarahnya itu berdiri kayak kok ada nama sosok beliau itu gitu. nah, Mas Irwaldi tahu nggak Michael Ruslim itu siapa? Itu tuh pernah dengar kayak direktur kalau nggak salah ya Mas. Apa Iya, pernah? Oh pernah direktur jadi di betul. Astra Internasional. Heeh. Betul, Mas Rivaldi, betul sekali. Ya, kalau kita bicara tentang Michael Dorsim, pasti mengarahnya adalah beliau adalah salah satu presiden direktur di PT Astra Internasional gitu. Dan yang mana namanya ini didedikasikan menjadi yayasan ini. Jadi kalau misalkan menengok sejarahnya gitu ya, yayasan ini, Mas Rivaldi, sebenarnya Astra itu bentuk di tahun 2005. Ya, 2005 itu namanya bukan YPMDR 2005. Waktu itu masih namanya itu program Bernas. Bernas Hmm, itu bantuan, edukasi, dan oke. transportasi bagi anak dan sekolah. Fokusnya adalah membantu ya sekolah-sekolah gitu ya. Nah, Iya. sampai tahun 2009, Bernas ini diubah namanya gitu ya. Sebelum 2009 itu digabungkan dulu dengan YABI. Nah, YABI, Yayasan Asra Oh Bina iya. Ilmu dulu. Bina ilmu. Nah, Sirwaldi betul. Yang saat Iya. ini mengurus ini ya Asratek gitu. Iya Nah, benar Mas. digabungkan dulu dengan YABI di tahun 2006 sampai 2009. 2009 itu berdiri sendiri gitu. Tidak gabung dengan YABI, dibentuk yayasan baru, namanya dulu sama Pak Michael tuh Yayasan Astra Bina Pendidikan. Nah, 2009 waktu itu. 2010 kejadian Pak Michael ini meninggal kan gitu ya. Beliau Oh iya. meninggal tepat di 2010. Nah, setelah itu dari IABP ini diubah namanya sebagai bentuk penghormatan kepada Pak Michael Daruslim menjadi Yayasan Pendidikan Astra Michael Daruslim. Nah, itu sebagai Hmm. bentuk penghargaan. Kenapa kok ke beliau penghargaan? Karena beliau sangat konsen gitu tentang program pendidikan, terutama di daerah prasejahtera. Satu hal yang selalu diingat oleh kita semua mungkin adalah beliau selalu mengatakan hal yang membedakan kita gitu, dengan mereka itu adalah masalah kesempatan. Gitu. Nah,
Astra itu harus hadir memberikan kesempatan kepada mereka. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk yayasan ini, dengan program ini, gitu. Mudah-mudahan dengan adanya Yayasan Pendidikan Astra Mikrodosulum ini bisa memberikan kesempatan bagi saudara-saudara kita yang mungkin ya jauh di sana, di daerah-daerah prasejahtera yang tidak terjangkau, gitu. Yang memang teman-teman ini perlu bantuan, perlu diberikan kesempatan untuk memberikan hal yang sama, gitu. Terutama di bidang pendidikan, Mas Irvaldi. Ya sampai saat ini namanya masih YPMDR nih sampai saat ini. Jadi di Asta ini ada dua yayasan ya Mas, YPA ini sama YABI itu. Kalau boleh, itu tuh kayak perbedaannya apa sih Mas? Kalau Nah, kalau yang aku tahu kan kayak Bina Ilmu kan hmm, Astratek. Selain itu tuh hmm. aku nggak tahu tuh mau dia di bagian mana. Terus habis itu kan YPA, terus kenapa harus dipisah gitu? Nah, di Asra itu sebetulnya yayasannya banyak, Mas. Ada 9 sebetulnya yayasannya ya. Hmm. Di bidang pendidikan tentunya ada YPMDR gitu ya, sama YABI. Setahu saya kalau misalkan YABI itu kan fokusnya ke perguruan tinggi ya, gitu, yaitu di Oh Asratek, gitu ya. ya, dengan bentuk Asratek gitu. Kalau YPMDR kan tadi fokusnya adalah Oh ya. bantuan untuk daerah-daerah prasejahtera dari jenjang pendidikannya SD, SMP, SMK, gitu ya. Terus juga kan ada Hmm. Yayasan Amalia Astra gitu ya. Terus Ya. juga ada Yayasan Dharma Bakti Astra yang ngurusin tentang UKM gitu. Nah, itu juga bagian dari Astra juga gitu, yayasan-yayasan yang dibentuk dan dikembangkan oleh Astra juga gitu. Kalau dari apakah ada kerjasama sih Mas dari YPA sama YAA ini Mas? Kerjasama sampai saat ini kita tuh ada kolaborasi di bidang beasiswa ya. Jadi kalau dia kan ada beasiswa lestari ya gitu ya. Hmm. Nah, salah satu sasarannya adalah di daerah intervensi kita gitu. Nah, tentunya kalau misalkan bicara tentang kolaborasi antara yayasan ini sangat-sangat penting, dan kalau dengan YAA, YPA ini mungkin ke depan akan banyak sih Mas yang bisa dikolaborasikan. Salah satunya kan di YAA itu ada program training untuk pelatihan AC ya, gitu ya. Nah, di YPA MDR ada salah satu program di SMK terutama, kita tuh lagi merintis satu program namanya KAS, Mas. KAS itu Hmm. kompetensi alternatif siswa, gitu. Nah, kompetensi alternatif siswa ini apa sih? Program ini itu kita peruntukkan untuk siswa-siswa memiliki kompetensi alternatif dari kompetensi intinya. Nah, jadi kalau misalkan Mas Irfaldi dulu SMA atau SMK? SMA Mas. SMA ya. Kalau di Iya, kalau di SMA kan umum gitu ya keilmuannya iya ya. umum ya Nah, benar. kalau di SMK ini kan kebanyakan teman-teman Langsung langsung kan punya skill gitu, ya. punya kompetensi apa sih. Nah, cuman gitu, kalau di daerah-daerah, terutama daerah-daerah prasejahtera itu, daerah-daerah tertinggal, jadi kadang-kadang ada jurusan yang secara lulusan ya nggak ada usahanya di situ gitu. Misalkan ada Oh. jurusan tekstil, tapi di situ nggak ada perusahaan tekstil gitu ya. Nah, itu banyak ditemukan gitu. Jadi kalau anak-anak SMK ini dia kuliah selama 3 tahun, begitu lulus dia mau bekerja di mana kan nggak ada gitu. Padahal di daerah-daerah tersebut mungkin punya potensi, punya ada satu potensi yang mungkin ini bisa menjadi peluang usaha gitu. Nah, salah Iya. satunya adalah kita bekali dengan skill gitu. Contoh misalkan di daerah mana IKN gitu ya. Daerah IKN ini kan daerah ibu kota negara baru ini, tentunya skill untuk teknisi AC akan sangat besar gitu peluangnya kan Iya, gitu. benar. Nah, karena apa? Karena gedung-gedung di sana kan sekarang lagi pembangunan luar biasa gitu kan. Iya, Tentunya gede-gedean lah. perlu lagi gedean gitu. Tentunya maintenance-nya juga harus siap. Nah, kita ngelihat di daerah situ gitu. Ya secara peluang besar, tapi kan tidak ada gitu baik pelatihannya. Nah, kita lagi coba merintis ngajak teman-teman ya gitu. Yuk latih anak-anak SMK kami gitu ya sebagai tambahan alternatif kompetensi tadi. Selain ada alternatif intinya dia misalkan yang selama ini 3 tahun dia geluti tapi punya skill tambahan deh gitu.
Ya satunya adalah dengan pelatihan AC ini. Nah, mudah-mudahan ke depan ini sedang intens kita bahas supaya menjadi program bersama antara YPA dan juga YAA gitu. Yang nantinya mungkin bisa membekali anak-anak lulusan SMK ini punya skill itu gitu. Jadi bisa bilang ini tuh baru yang benar yang di baru fokus yang Kalimantan, Sulawesi. Terus kalau untuk di Papuanya sendiri ada apa, Mas? Papua kita belum masuk gitu. Sulawesi juga Oh, kita baru survei juga. Kita tuh Papua baru survei, Sulawesi juga kita baru survei, tapi belum masuk ke sana gitu. Karena kita masih merambah saat ini tuh mulai dari area-area yang pelan-pelan lah. Karena makin ke timur kan kita ini tantangannya makin tinggi, Mas Rivaldi iya ya. bener. Nah, areanya juga makin sulit gitu untuk kita jangkau gitu. Karena kadang-kadang yang paling identik yang biasa kita lalui itu jarak tempuh sebetulnya Mas Rivaldi. Jadi saya pernah ke satu daerah itu perlu perjalanan itu seharian perjalanannya gitu. Itu harus 3 armada kayaknya kita pakai pesawat, darat, laut. Seharian itu kita lalui semua gitu. Ya dengan fasilitas yang infrastruktur yang ya kurang memadai namanya juga daerah-daerah 3T Iya. ya gitu ya. Tentunya masih menjangkau. Nah, makanya itu kita pelan-pelan nih. Saat ini tuh kita masih yang paling jauh kita ada di Kalimantan Timur gitu ya. Eh, kita juga ada di Manggarai Timur gitu. Terus ada di daerah Kutai. Itu paling jauh tuh kita gitu. Saat ini juga lagi merambah lagi ke Sulawesi ini. Mudah-mudahan sebelum nanti masuk ke Papua. Mas, kalau YPA kan di pendidikan, Mas. Nah, itu tuh kemarin kan ini kan udah ganti periodenya di Pak Prabowo nih. Nah, itu tuh ada kebijakan-kebijakan baru nggak sih, Mas, dari Kementerian Pendidikan Budayanya? Nah, itu tuh YPA itu menanggapinya kayak gimana, Mas? Karena sekolah yang kita tangani itu sekolah negeri gitu ya. Iya, Pertama, heeh. tentunya kebijakan-kebijakan pemerintah yang baru ini tentunya juga akan sangat berkaitan kan gitu ya dengan kita, terutama di yang sekolah-sekolah. Nah, tugas kita tadi, kita tuh membantu bagaimana peningkatan mutu gurunya. Nah, mutu guru ini kan yang ngukur adalah salah satunya adalah pemerintah kan. Bagaimana sih? Seperti misalkan saat ini sedang digalakkan tuh bagaimana anak-anak ini bisa menuntaskan misalkan program belajarnya nih. Kan ada program profil Pancasila gitu ya. Terus bagaimana Hmm, kurikulumnya? Kalau kemarin kan ada namanya sebutnya kurikulum merdeka gitu ya. iya. Nah, mungkin tahu yang masih Vladi ya kurikulum merdeka. Nah, kalau ke daerah-daerah gitu ya, kan pemerintah pun juga terbatas ya untuk melakukan pelatihan-pelatihan. Nah, makanya kami bantu. Kita kerjasama dengan kementerian, kerjasama dengan teman-teman di pusat kurikulum. Yuk ngadain pelatihan tentang kurikulum merdeka gitu. Kita berikan kepada guru-guru kita. Jadi kalau guru-guru di daerah lain mungkin belum dapat pelatihan tersebut, kita berikan kesempatan untuk pelatihan kurikulum merdeka. Terus juga di SMK, misalkan di SMK teman-teman ini misalkan bagaimana sih program link and match-nya gitu ya. Di situ ada program link and match bagaimana pendidikan berbasis industri itu seperti apa sih? Itu kan juga program pemerintah juga kan gitu. Nah, makanya kita coba untuk mengkolaborasikan SMK-SMK ini dengan perusahaan-perusahaan yang memang ada di daerahnya atau bisa sinergi dengan perusahaan Astra gitu. Nah, itu yang kita lakukan, Mas Irfaldi. Jadi tidak bertentangan dengan pemerintah, tapi kami mendukung apa sih yang menjadi pokok atau tujuan dari Permasalahan gitu ya. pendidikan. Betul. Oh. Kami membantu untuk menuntaskan itu juga gitu. Ya. Tapi buat yang kebijakan yang baru belum ada rilisan atau gimana, Mas? Kayaknya sampai saat ini tuh mereka belum rilis apa gitu ya. Iya, Selain pengubahan beberapa hal mungkin ya yang menjadi poin-poin, saya rasa masih sama sih dengan yang kemarin mungkin kemarin. ya masih sama dengan yang kemarin tapi nggak tahu nih kebijakannya gitu. Sampai saat ini saya belum lihat yang bedanya sih apa sih dengan yang pemerintah yang sebelumnya atau misalnya dengan yang sekarang. Tapi saya ngeliat tuh menteri yang saat ini kan lagi konsennya bagaimana karakter itu menjadi poin penting gitu ya.
Itu, Iya, nah kalau bicara tentang karakter tadi kan, kami pun juga konsennya salah jalan. satu, iya udah jalan gitu, yang karakter yang tadi. Itu juga hal yang pokok utama juga kan gitu, yang saat ini sedang kita kerjakan gitu. Jadi buat kita tidak ada yang, belum ada yang beda rasanya gitu ya dengan apa yang menjadi kebijakan mereka gitu. Saya nggak tahu nanti ke depan, ini kan mereka baru 100 hari ya, 100 hari bertugas gitu. Nanti ke depan akan seperti apa kebijakannya, tapi yang jelas mungkin nggak akan jauh dari apa yang sudah dikerjakan kemarin, tapi mungkin ada beberapa penyempurnaan penyempurnaan di beberapa poin yang menjadi pokok mungkin di pendidikan kita gitu. Kan tadi udah cerita panjang nih Mas. Mungkin ini bisa dibilang terakhir Mas udah mau sejam juga nih kita ngobrol-ngobrol Wih, tentang nggak terasa YPA ya. dan iya. Nah, itu ada pesan-pesan nggak Mas atau harapan buat teman-teman grup Astra di seluruh Indonesia gitu? Ya, kalau bicara dengan harapan ya, uh, Yayasan Pendidikan Asal ini hadir untuk memberikan kesempatan kepada seluruh putra atau generasi Indonesia supaya mereka memiliki kesempatan yang sama, terutama di bidang pendidikan, tanpa kita membedakan ras, suku, agama. Karena buat kami, semua putra bangsa ini memiliki kesempatan yang sama dan merata. Gitu. Tinggal kita mau hadir atau enggak. Nah, Astra melalui Yayasan Pendidikan Astra ini ingin hadir untuk membantu di daerah-daerah sekolah-sekolah yang ada di daerah-daerah prasejahtera. Nah, mungkin bagi teman-teman sahabat Agi yang belum tahu tentang YPMDR, inilah kami, inilah yang sedang kami kerjakan untuk membantu sekolah-sekolah yang ada di daerah 3T. Nah, bagi teman-teman misalkan yang minat, bagaimana kami bisa gabung nggak? Ayo gabung dengan kami. Kita ada program volunteer juga gitu ya dengan teman-teman atau teman-teman di Astra Group misalkan ingin membantu, ingin sinergi dan kolaborasi untuk di sekolah-sekolah binaan kami, terutama di program CSR-nya, kami sangat-sangat terbuka. Yuk kita kerjakan bersama untuk membesarkan Astra tentunya gitu ya, sama-sama supaya visi misi Astra ini juga bisa dirasakan. Gitu. Bagaimana sejahtera bersama bangsa ini semuanya bisa merasakan di semua lapisan masyarakat. Jadi bukan hanya di daerah perkotaannya saja, tapi daerah-daerah yang memang saat ini mungkin masih tidak terjangkau. Gitu, Mas. Ya, mungkin pesan dan harapan dari Mas Yusuf tadi benar-benar sangat kenal lah buat kita semua, buat pendengar-pendengar di seluruh Indonesia. Nanti misal apa ya, pengen tahu tentang YPA dan MDR bisa ini ya Mas, lewat Instagramnya juga ada ya Mas ya. Ya, bisa sekali. Teman-teman silahkan bisa berkunjung juga ke kita, bisa di channel YouTube-nya juga, bisa ke Instagram, TikTok, boleh juga. Atau main langsung ke sini juga boleh, Mas. Deket kan, tinggal main sini Iya, aja lah. Di Sunter ini iya. kok. Nanti kalau ada waktu Mas, nanti saya main ke kan nanti mungkin juga di acara HBL nanti boleh main kan main ke Sunter juga nanti. Ya, boleh. Mainlah ke sini. Iya, mungkin itu saja dari podcast pada sesi kali ini. Terima kasih buat teman pendengar podcast Agi yang selalu mendengarkan podcast-podcast yang sangat-sangat seru dan pembahasannya itu selalu berganti-ganti dengan host yang selalu berganti-ganti juga. Mungkin itu saja kita tutup sesi podcast ini dengan Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbil alamin. Baik, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Agi, saatmu beraksi.